Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegeta akhirnya membangkitkan kekuatan melampaui Goku setelah melihat ayahnya mati. Jadi cerita kita berlanjut ke tempat lain dengan gambaran gelap dari Vegeta yang berdiri tak bergerak dengan wajahnya yang tertutup bayangan. Sementara pedang energinya terkulai ke tanah, dan yang mengelilinginya adalah 4 dari yang disebut Angel tingkat tinggi ini. Masing-masing nampak jauh lebih luka dan lebih ketakutan daripada saat terakhir kali kita melihat mereka. Vegeta menyuruh mereka tahan sebentar karena dia akan siap sebentar lagi untuk babak final. Kata-kata ini langsung mengejutkan keempat Angel karena mendengar Vegeta mengatakan ini langsung menimbulkan ketakutan di jiwa mereka. Mok minta mereka untuk jangan biarkan Vegeta bergerak. Sementara di saat keempat Angel itu bersembunyi dan panik, Vegeta tampaknya membutuhkan lebih banyak waktu tenggelam dalam pikiran saat dia merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Vegeta tegaskan ada sesuatu yang tidak beres di dalam seseorang. Seseorang di luar sana menggunakan kekuatannya. Ini seperti mereka juga punya akses ke sana, dan itu semua seperti yang Vegeta rasakan sebelumnya di dalam dadanya ketika Goku menggunakan kekuatannya. Wah, rupanya sama seperti Trunks, Vegeta juga dapat merasakan kalau kekuatannya sedang digunakan oleh Vegeta dan juga Goku. Tapi tenggelam dalam pikiran atau tidak, itu tidak masalah bagi para Angel, karena salah satu dari mereka yang bertopeng hitam akhirnya terbang ke depan dengan cepat, siap untuk mencoba peruntungannya. Tapi memberikan tatapan dingin dengan suara yang dalam, tampaknya Vegeta sama sekali tidak terkesan dengan ketidaksabaran Angel itu. Sampai tiba-tiba Angel itu mendarat di belakang dengan sepotong jelas tepat di tengah. Garis berdarah akan mulai terbentuk, membentang dari satu ujung ke ujung lainnya saat mata Angel yang lebar akan terbuka dan memerah di depan kita. Dan dengan jeritan yang benar-benar mengerikan dalam ledakan darah yang disebut Angel level tinggi itu tidak akan ada lagi, langsung jatuh ke tanah dalam 2 potongan. Meninggalkan 2 saudaranya untuk hanya berteriak dalam ketidakpercayaan total setelah akhirnya menyaksikan kerabat mereka sendiri menuju akhir. Dalam kemarahan mereka, para Angel yang pernah dikenal karena sikap penuh dan tenang mereka akan kehilangan segalanya. Saat keduanya terbang menuju Vegeta dengan pedang pembunuh dewanya sudah terangkat, hingga kemudian Vegeta menebas tepat melalui garis di antara mereka. Serafim iblis merahnya akan meninggalkan jejak cahaya di belakangnya, bergerak begitu cepat sehingga bahkan tidak akan mampu mengejar. Hasil akhirnya, dengan pedang energi Vegeta menyebabkan mereka sama seperti saudara mereka sebelumnya, tubuh mereka diiris menjadi 2 juga, dipotong seperti potongan daging di tukang daging. Saat Vegeta hanya akan memudar ke belakang, membawa serta bagian bawah tubuh mereka. Dan sama seperti sebelumnya, setiap potongan tubuh Angel yang terputus akan jatuh secara bersamaan dengan bunyi gedebuk. Semuanya mati, di mana mereka tidak lagi layak menerima status Angel mereka, meninggalkan Vegeta yang berlumuran darah dalam keadaan terbaiknya. Tidak asing dengan kekacauan, dia tersenyum jahat saat pedang energinya yang tanpa noda terus mendesing di udara, dan dia akan bersuara sambil mengarahkannya pada Mok yang sudah luka. Meninggalkan Angel Mok untuk hanya berteriak dengan keras setelah mengalami kekuatan Vegeta secara langsung. Masih benar-benar dengan seluruh tangannya hilang, dan akhirnya Mok hanya akan berbalik pada Angel misterius terakhir di belakang, berteriak meminta bantuan. Wajahnya sekarang menjadi panik tak terkendali, dan melanjutkan teriakannya, dia akan melangkah lebih jauh, benar-benar meninggalkan medan perang, melarikan diri, semuanya menuju sosok di kejauhan. Mok mendengar Shin bilang akan membantu dan bilang mereka akan selamat. Air mata kini mengalir dari matanya dengan ketakutan yang luar biasa. Tapi di mata Vegeta, Angel itu tidak akan pernah meninggalkan sifat sadis Vegeta untuk membunuh, hanya tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba saat Mok melarikan diri, Vegeta akan dengan penasaran mengangkat pedangnya ke udara. Pedang itu memanjang pada awalnya, tapi kemudian tumbuh jauh lebih besar dan menjadi raksasa, seolah-olah Vegeta mencoba memotong alam itu sendiri. Vegeta tegaskan tidak ada yang lolos dari serangannya ini. Sambil mengayunkan pedangnya, Vegeta dari jauh akan membanting pedangnya yang dengan luar biasa kencang. Tepat saat Mok akan mencapai beberapa sentimeter dari orang yang disebut Shin ini, teriakannya akan menjadi semakin pelan, sampai dengan tebasan yang mematikan dan juga keras ke bawah. Pedang Vegeta akhirnya mengenai Mok dengan sempurna, menghantam ke bawah dengan panjang
yang cukup untuk mengiris seluruh tubuh Mock, menyebabkan cipratan darah dari saudaranya sendiri pada seluruh tubuh Angel terakhir. Sedangkan wajah Shin nampak masih dingin dan tanpa emosi sebelum tubuh Mock hanya akan jatuh ke tanah. Dan saat melihat ke bawah pada mayat kerabatnya yang jatuh, tubuhnya sendiri akan tak bergerak. Dan tidak akan jelas apakah itu karena syok atau karena kelalaian total. Karena ketika kita mengintip lebih dekat pada topengnya dengan rambut putih panjang, itu akan meneteskan darah. Shin akui belum pernah dia melihat begitu banyak darah Angel tumpah. Shin mungkin tidak menyukai mereka, tapi darah Angel baginya akan selalu menjadi suci. Ketika Vegito terus tersenyum sambil melepaskan pedang energinya, dia akan minta maaf atas apa yang terjadi pada saudara-saudaranya. Saat Shin akhirnya akan mengalihkan perhatiannya pada Vegito, dia akan mulai berkata bahwa dia tidak akan menyebut pasukannya sebagai saudara. Hingga mulai melepas tudungnya, topeng hitamnya bersama dengan rambut Angelnya yang terurai akhirnya akan tampak sepenuhnya. Dia berkata jangan bandingkan dirinya dengan pasukannya. Ada alasan dia bersembunyi menunggu Vegito selesai dengan pemanasan kecilnya. Vegito yang mengerti itu mengharapkan hal-hal besar dari Shin, mengingat yang terakhir benar-benar memohon bantuan Shin di saat-saat terakhir Mock. Dia pasti sangat percaya pada kekuatan Shin. Dan dengan mengatakan itu, tidak hanya Angel itu akan menusukkan pedang raksasanya ke tanah, seolah siap menunjukkan bahwa dia tidak bertarung seperti yang lain, tapi sebaliknya Vegito akan menyalakan kembali pedang energinya sendiri. Saat Shin kemudian bersuara. Shin ungkapkan dia sudah mengawasi setiap gerakan Vegito saat melawan keempat anak buahnya. Jadi jangan dipikir Vegito bisa menggunakan teknik yang sama padanya lagi. Karena itu hanya akan menyebabkan kegagalan bagi Vegito. Vegito ucapkan terima kasih untuk itu, tapi dia merasa akan mengambil resiko sekarang. Vegito beritahu dia telah membunuh lebih banyak Angel yang berbeda daripada yang bisa Shin bayangkan. Shin menjadi cukup kesal karena Vegito tidak mau mendengarkan peringatannya. Hingga kemudian Shin mengambil posisi bertarung dengan satu tangan di belakang punggungnya dan yang lain menghadap ke belakang tinjunya ke arah Vegito di mana dia akan siap. Vegito nggak tahu kenapa Shin bicara padanya seolah Shin sudah mengenalnya, tapi dia merasa legenda Vegito sepertinya sudah terdengar semakin jauh. Vegito akui itu adalah posisi bertarung yang menarik juga dan mungkin Shin akan menyenangkan. Kemudian, Vegito juga akan mengambil posisi bertarung klasik Pangeran Congak sendiri. Hingga seperti seekor binatang buas, Vegito langsung melompat ke arah Shin dan menutup jarak seketika. Sementara Shin akan membiarkan telapak tangannya keluar tanpa bergerak. Semua akan berjalan untuk Vegito hingga dengan cepat menggerakkan tangan bebasnya dari belakang dengan sentuhan paling samar. Shin akan dengan lembut menjauhkan serangan Vegito yang menghancurkan, hampir menangkisnya. Sebelum dengan serangan telapak tangan dalam kekuatan penuh tepat ke tulang rusuk Vegito, balasan Shin akan selesai. Vegito terkejut melihat itu, mengirim getaran ke seluruh tubuh Vegito saat dia akan berjuang dengan rasa sakit yang tajam terhadap tulang-tulangnya yang paling rapuh. Serangan itu kemudian mengirimnya mundur seperti roket yang tertunda, hampir sepenuhnya meniru serangan Vegito sebelumnya. Tapi terlepas dari itu, Vegito akhirnya akan jatuh tiba-tiba ke tanah, menyeret tubuhnya sepanjang jarak yang cukup jauh hingga dia akhirnya akan berhenti. Vegito merasa itu hanyalah pukulan keberuntungan. Tentu aja Vegito akan kembali berdiri lagi, berjuang tapi bangkit dengan satu dengkul. Namun saat dia akhirnya akan bangkit, sekarang memegangi sisi yang luka, dia akan berbisik. Vegito tanyakan bagaimana Shin melukainya. Bahkan saat Vegito telah menjadi sekuat sekarang, baginya tidak buruk sama sekali, tapi tidak cukup bagus. Hingga kemudian mengangkat kepalanya untuk menunjukkan senyuman sinisnya kembali. Vegito akan melanjutkan. Vegito merasa dia akhirnya bisa menunjukkan sedikit lebih banyak kekuatan barunya. Kecuali jika Shin punya lebih banyak untuk ditunjukkan padanya. Ini akan menjadi hal terakhir yang pernah Shin lihat. Saat Shin hampir dengan pandangan seperti pernah melihat peningkatan kekuatan Vegito sebelumnya, sudah akan mempersiapkan dirinya secara mental dan tetap diam-diam sampai dengan tarikan napas dalam-dalam yang dikeluarkan oleh Vegito, tangan terbukanya akan segera mengepal. Dalam raungan buas, Vegito akhirnya akan mulai mendorong kekuatannya lebih jauh
meningkatkan kekuatannya dalam sekejap. Aura yang mengamuk yang akan meledak di mana-mana, sementara kilat iblis untuk menyamai mata Seraphim merahnya akan menetes di semua titik tubuhnya. Dengan otot-ototnya meledak dalam ukuran besar saat dia melakukannya, Vegito akan siap untuk pergi mencari kemenangan pada Angel terakhir. Dan saat perubahannya yang kuat akan terus mengamuk, meledakkan guntur ke segala arah di medan perang, Shin sendirian akan tetap berdiri, sepenuhnya nyaman dan tanpa rasa takut akan apa yang akan datang. Tapi saat itu akan mendekati akhir, dia akan berbisik bahwa pertandingan ulang akhirnya dimulai. Tapi dengan baris terakhir yang aneh itu diakhiri tiba-tiba dalam sekejap dengan kecepatan yang jauh melampaui apapun yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Vegito akan muncul dengan 3 bola energi yang sangat terkonsentrasi. Masing-masing di ujung jarinya, semuanya ditunjukkan tepat pada topeng Shin yang tidak akan luput dari perhatian Angel itu. Vegito menyuruh Shin untuk melepaskan topeng itu dan mari mereka melihat wajah cantiknya. Segera dengan teriakan perang, Vegito akan jelas apa yang dicoba dilakukan olehnya untuk membuka topeng yang disebut Shin dan menunjukkan kepada kita semua mengapa Angel misterius ini tampak begitu akrab dengannya. Tapi dengan wawasan yang tak tertandingi dan kecepatan yang melampaui Vegito, Shin akan merunduk dan melewati serangan Vegito dalam darah yang menembus pertahanannya dan berada tepat di depan Vegito sekarang dengan serangan tangan pertama miliknya sendiri. Saat pukulan yang melaju kencang akan datang langsung ke wajah Vegito yang sekarang terbuka dengan rentan. Begitu semua akan dikatakan dan dilakukan, pukulan Shin akan melesak ke dalam wajah Vegito, membuat pipinya melengkung ke dalam, seolah-olah dia terbuat dari dempul. Tapi mata Seraphim merahnya yang membara akan menatap balik pada Shin dan akan segera menjadi jelas. Setelah kita memperbesar bahwa meskipun Vegito dipukul, itu tidak berarti apa-apa. Saat melayang masih di udara, tidak bergerak, Vegito akan bergumam dari sisi wajahnya. Vegito beritahukan peningkatan kekuatan ini tidak hanya meningkatkan kecepatannya. Tiba-tiba dalam gerakan cerdik untuk memastikan serangan berikutnya, Vegito kemudian akan menggunakan pipinya yang seperti dempul untuk mengubah dan mencengkram tangan Shin, menunjukkan kemampuan Majin Buu-nya yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat sekarang dengan kemarahan datang dengan pukulan balas dendam di pikirannya untuk serangan terakhirnya. Pukulan yang menggelegar akan muncul sebagai garis sketsa hingga mendarat keras di wajah Angel itu yang menariknya akan memutar kepalanya tepat pada saat benturan, seolah-olah tidak membiarkan Vegito merusak seluruh topengnya. Dan saat wajah Shin akan tetap berpaling ke samping, keadaan kerusakannya akan tidak jelas. Tapi dengan suara retakan samar yang berbisik di udara, akan ada beberapa petunjuk tentang kerusakan pada topengnya. Saat memutar kepalanya perlahan, Shin menyebut Vegito seperti binatang. Sungguh luar biasanya akhirnya salah satu Angel tingkat tinggi ini akan mengaktifkan Seraphim birunya. Angel kedua sejak diizinkan sendiri yang telah menunjukkan Seraphimnya dan kemurniannya akan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari apapun yang telah digunakan oleh para Saiyan. Meninggalkan Vegito tertegun sejenak, masih di udara dengan pipinya terus menelan tangan Shin. Sampai dengan kasar, Shin akan melepaskan tangannya dengan paksa, di mana kekuatannya sendiri sekarang ditingkatkan berkali-kali lipat pada aktivasi Seraphimnya. Dan sekarang berdiri dengan tenang di depan Vegito, keduanya akan berdiri diam lagi saat Shin berkomentar. Shin tegaskan di alam panah, Vegito mungkin hanya melihat satu lagi dari jenis Angel dengan Seraphim ini. Vegito membenarkan itu karena hanya diizinkan yang memilikinya. Dan hanya Vegito duga siapa yang bersembunyi di belakang mereka sekarang. Tapi Vegito harus mengatakan apakah Shin hanya bisa menggunakan versi Seraphim seperti ini. Karena Vegito harus memberitahu Shin bahwa dia sudah jauh melampaui itu. Tapi Shin memberitahu balik mengganti warna Seraphim bukanlah indikasi kekuatannya akan berbeda. Mungkin berlaku untuk Vegito sebagai makhluk panah yang menggunakan Seraphim palsu. Tapi bagi seorang Angel, Seraphim biru adalah yang terkuat, bahkan melampaui Seraphim manapun. Tertantang mendengar itu, Vegito setuju untuk membuktikan semuanya secara langsung Seraphim mana yang lebih kuat. Shin pun setuju dengan ajakannya. Saat Vegito bergegas masuk, tidak dapat mengendalikan dirinya dan ingin membuktikan kemampuan Seraphimnya. Berdiri di atas segalanya, bahkan para Angel, pada akhirnya rentetan pertempuran akan membentang di langit. Medan perang yang penuh pedang dengan kilatan cahaya terang.
saat merah yang ganas akan berbenturan dengan energi biru. Dan mengintip lebih dekat, pertempuran akan menjadi pertarungan tangan kosong sedahsyat yang pernah ada, seperti film seni bela diri. Saat pertama, Shin akan dipukul oleh tendangan naik dari Vegito, hanya agar tendangan berikutnya yang menyapu dari depan ke belakang untuk dihindari dengan sempurna oleh Shin yang merunduk. Dan saat raungan dan teriakan mereka akan terdengar di seluruh sektor, akan jelas mereka akan bertarung di medan yang setara. Tapi itu berarti tidak disengaja saat senyuman sepanjang waktu detak jantung Vegito hampir tidak akan naik sedikit lebih cepat. Saat Vegito akan bersiap untuk mengakhiri segalanya. Vegito minta maaf, tapi Angel atau tidak, Seraphim Biru tidak sebanding dengan miliknya. Menarik kembali dengan tangannya, di mana telapak tangannya terbuka lebar. Vegito meraih Shin dan memberitahu inilah yang sebenarnya Shin tunggu-tunggu. Menarik kembali pukulannya yang lain sekarang mengepal, menyerang dengan keras dan menghancurkan sekali lagi pada topeng Shin yang sudah rapuh. Mengirim dagu Angel itu terbang kembali ke udara seolah-olah sedang di-uppercut. Saat pecahan topeng hitamnya akan mengalir ke langit di sekitarnya. Dengan kepalanya yang gelap, tampaknya akhirnya sebagian wajahnya akan ditunjukkan. Sungguh tak terbayangkan terungkap pada detik terakhir, Seraphim yang lengkap akan ditunjukkan oleh Angel Misteri ini, yang pernah hanya dimiliki oleh satu Angel. Identitasnya sebenarnya dari Shin akhirnya akan segera terungkap. Vegito langsung mengenali bahwa Shin mungkin sebenarnya adalah Daishinkan sendiri yang menyamar. Vegito segera mengingatnya tertangkap dalam campuran ketakutan dan kepanikan kini akan membeku lumpuh saat dia akan segera mundur ke belakang dalam keterkejutan total atas siapa yang dia hadapi sekarang. Sementara yang disebut Shin akan mempertahankan tatapan kuatnya. Vegito masih menerka-nerka apakah orang di hadapannya ini adalah Daishinkan atau bukan. Meninggalkan Vegito untuk merenung sejenak dengan kemarahan akan menguasai hatinya. Dia bingung apakah ini benar-benar Daishinkan. Dan jika ini benar, maka Kaisar Iblis terakhir yang dia lawan dengan sangat keras untuk dijangkau ternyata orang yang pernah dia lawan. Tidak sabar seperti biasanya saat Shin sekarang menerima permintaannya akan meraih apa yang tersisa dari topengnya. Sampai akhirnya Shin mengakui dirinya memang adalah Daishinkan, mantan Grand Priest yang Vegito bawa dalam kehancuran. Dia mengakui dan menunjukkan wajahnya untuk dilihat semua orang. Dai akan kembali dengan bentuk akhir Seraphimnya yang unik dan tampaknya telah menunggu Vegito selama ini. Apa yang Vegito pikirkan selama ini ternyata benar. Dai adalah kaisar terakhir. Padahal Vegito tidak menyangka itu akan benar-benar nyata. Vegito penasaran bagaimana Dai bisa menjadi kaisar satu. Terlepas dari semua teori Vegito sebelumnya, setelah tampaknya terbukti benar, matanya hampir tidak bisa mempercayainya. Tapi mungkin bukan karena alasan yang kita pikirkan. Vegito sampaikan alasan utama dia tidak bisa mempercayainya adalah karena Dai sangat lemah. Tidak mungkin Dai adalah kaisar terakhir. Dai bahkan tidak akan bisa mengalahkan Kazuya dengan kekuatan yang seperti itu. Di sini, Dai cukup tersinggung betapa baiknya Vegito mengatakan itu pada reuni mereka. Tapi Dai harus mengakui bahwa ucapan Vegito benar. Tiba-tiba, sama seperti Dai akan mengatakan ini, seperti terakhir kali, seluruh latar belakang akan lenyap dan berubah menjadi kegelapan. Saat Vegito sekarang bersama Daishinkan akan diangkut ke tempat yang tidak diketahui. Sampai sekarang akhirnya mendarat, yang akan kita lihat di layar kita hanyalah bebatuan raksasa yang dengan simbol kuno yang aneh di sekelilingnya. Seperti apa yang kita lihat di turnamen kekuatan dulu. Vegito penasaran apakah Zeno ada di atas sana juga. Dan sama seperti di turnamen, di langit Vegito akan melihat ada platform yang lebih kecil kedua di atas, seolah-olah sedang mengawasi. Dan saat kita melihat lebih baik, itu tertutup oleh apa yang tampak seperti penghalang yang terbuat dari energi. Di sana memang akan ada sosok lain yang mungkin Zeno juga berhasil sampai di sini entah bagaimana. Vegito yang kembali tenang tidak akan asing dengan pertunjukan. Jadi dia menanyakan siapa kaisar terakhir setelah Daishinkan. Dan jangan bilang bahwa itu adalah Zeno sendiri, karena Vegito sudah melihat betapa mudahnya Zeno dibunuh. Dai menyuruh Vegito untuk jangan bicara tentang Zeno sama seperti itu. Dai beritahukan setelah Vegito mengalahkannya, jika Vegito bahkan bisa melakukannya, apa yang akan menanti Vegito adalah kematian yang pasti dari pencipta Daishinkan sendiri, yaitu ibunya. Ibu dari semua angel adalah kaisar terakhir sebagai puncak. Saat secara menakutkan, kita akan memperbesar di dalam kandang kaca raksasa
Di dalamnya akan nampak seorang angel wanita yang sedang menyeruput anggur merah cap kakek tua. Dengan sebagian besar wajahnya tertutup, suara samar-samar akan terdengar. Ibu dari semua angel merasa ini sungguh pemandangan yang menakjubkan, yang disebut pembunuh dewa dan anaknya Daishinkan yang gagal. Jadi, dia akan melihat apakah Daishinkan anaknya bisa memegang lilin puncak seperti yang pernah dilakukan Lucifer saudaranya. Selain itu, dia sangat merindukan Lucifer sebagai anak yang paling hebat. Saat akhirnya kita melihat yang disebut ibu dari semua angel terlepas dari tanduk iblisnya yang jelas menonjol dari dahinya, di matanya dia secara unik akan memiliki mata serapi merah dan juga biru. Tapi dengan senyuman di wajahnya, kekuatan Pegito tampaknya tidak menimbulkan ancaman baginya. Tapi Pegito yang masih di tanah dan tidak dapat mengintip melalui penghalang akan bertanya-tanya siapa ibu dari semua angel. Jika benar Dai sudah memberitahunya bahwa kaisar terakhir adalah ibu Dai sendiri. Tapi tepat saat Pegito akan memikirkan hal ini, di sisinya kekuatan luar biasa akan meningkat. Dai yang semakin sensitif menyuruh Pegito untuk jangan panggil ibunya seperti itu. Saat benar-benar kehilangan ketenangannya, Dai akan berteriak dalam peningkatan kekuatan yang intens. Mulutnya terbuka lebar, anehnya untuk membela ibunya yang baru saja menyebutnya gagal. Akhirnya menyebabkan begitu banyak aura sehingga pakaiannya akan robek. Simbol berlian khas sekarang terbentuk di dahinya. Di belakang tubuhnya, 4 sayap serapim akan tumbuh juga, bersama dengan tangannya sekarang ditutupi bulu putih angel, seperti kembali di pertempuran terakhir musim 1. Saat sekarang menyelesaikan perubahannya, semuanya akan menjadi jelas. Otot-ototnya lebih besar, berlian kedua sekarang terbentuk di dadanya, dan kakinya telanjang sekali lagi menabrak tanah. Dai menyuruh Pegito mengingat bahwa sekarang dialah yang bakalan menang. Dan akhirnya, Dai mengungkapkan bentuk dan keadaan barunya dengan serapimnya yang lengkap. Memiliki bentuk angel bersayap 4, masing-masing bersinar dan berdenyut dalam warna biru yang cocok dengan formasi berliannya. Dai benar-benar sudah melampaui serapim tingkat ketiga, yang kemungkinan ini adalah serapim tingkat keempat. Sejauh ini, hanya Daishinkan yang bisa meningkatkan serapim biru hingga pada level tertinggi. Pegito yang berdiri di kejauhan menyaksikan saat asap dan angin bertiup dari kekuatan Dai menutupi dirinya. Pegito nggak menyangka bahwa Dai menyembunyikan lebih banyak kekuatannya sekarang. Tapi meski Pegito akui itu kuat, sayangnya untuk Dai, Pegito juga bisa melakukannya. Sampai tiba-tiba beralih pada senyuman jahat, transformasi atau tidak akan menjadi tidak ada artinya bagi yang dikenal sebagai pembunuh dewa. Berteriak sekuat tenaga sekarang, Pegito kemudian akan memulai peningkatan kekuatannya yang kedua. Pertama, dia menumbuhkan 4 sayap dari punggungnya sendiri, hampir tampak seperti api. Sebelum keempatnya akan memanjang hingga ukuran penuh mereka. Sebelum dengan tarikan napas terakhir, dia akan berbisik, tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk banyak hal. Tapi, Pegito berharap semoga Dai bisa menunjukkan beberapa trik baru. Akhirnya, Pegito sekarang menunjukkan bentuk iblis bersayap 4 penuhnya, yang tidak terlihat sejak pertama kali diaktifkan melawan Kaisar Iblis. Meskipun tidak bisa menggunakan serapim biru murni setingkat dengan Dai, tapi dengan bantuan kekuatan iblis, Pegito bisa menyamai tingkatannya. Pertandingan ulang yang telah lama ditunggu akhirnya akan terjadi secara nyata. Pegito melawan Daishinkan mode keempat, di mana pemenang akan menghadapi ibu dari semua angel. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.